Pertanyaannya berarti mengapa Bible itu kitab suci? Demikian ya Uni ya. Saya coba pakai dalil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Saya Nah, baca. muncul pertanyaan-pertanyaan, 1000 pertanyaan kemudian. Kalau memang itu ilham Tuhan, kenapa memasukkan pendapat atau anggapan orang? Apakah anggapan orang itu adalah ilham Tuhan juga? Maka, bagaimana mungkin Kak Santi mengklaim Bible itu bisa dikatakan ilham dari Tuhan sementara yang di dalamnya itu memuat pandangan orang yang keliru tentang siapa Yesus, tapi itu justru dijadikan informasi teologis dalam kekristenan? Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam bang, kepencet bang, loading. Oke, siap abangku. Santinya jam Salam 9. sehat. Ya. Iya Bu Santi jam 9 katanya, dia sudah DM saya sebentar jam 9. Saya sudah sampaikan sama dia. Saya sebentar 2 menit baru buka kamera, bentar ya Bang, pakai jilbab sebentar. Siap, siap. Oke, siap, siap. Ya, silakan sebelum menunggu narasumber Bu Santi, silakan mungkin oten-oten yang mungkin mau ganti Tuhan, mau hapus Tuhan, kasih kurang Tuhan, silakan. Komal saya ini fleksibel, yang penting jangan ganti istri. Baik. Siap. Enggak jadi ke Batam. Saya tidak ada rencana ke Batam. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, kita diskusi dengan santai. Silakan. Sabar ya, kita pelan-pelan dulu. Iya, yang muslim-muslim ditahan dulu ya. Teman muslim ditahan dulu ya. Kita fokus diskusi dulu ya. Ya, Wales. Wales. Inilah. Ini ciri-ciri kalau orang Tuhannya salah itu. Gejala-gejalanya seperti itu. Kan? Tidak bisa main Tuhan, ini dia main vakum. Akila, Wales bukan Wales. Sama, itu cuma beda nama saja, tapi oknumnya sama. Daripada oten manusia bilang Tuhan. Iya. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Iya. Sorry kakak loading, siap abang, aman Bang Well. Mana ini teman-teman Kristen yang mau naik? Sabar ya teman-temannya. Pokoknya fokus kalian tuh tap-tap layar, kasih kencang teman-teman. Kasih kencang tap-tap layar. Nanti kalau LCD kalian rusak, naik kita galang donasi. LCD netizen saya rusak, bantulah mereka. Sabar teman-temannya. Oke, kita kasih naik. Ini kayaknya Oten nih. Ya halo Bang Oten ya, please. Harus ya Bang. Bang. Halo, Kristen ya? Abang Kristen? Kristen? Oh, pantas. Memang abang dari Kristen mana bang? Katolik, Protestan? Otetan. Astaga, bicara begini bagaimana mau diskusi? Dibawa dulu bang, dibawa dulu bang. Ikut kursus bahasa Indonesia dulu. Protestan kan jadi otetan. Otetan itu kan artinya oten setan kan? Otetan, otetan. Artinya kita Protestan ternyata oten setan. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Silakan. Sambil menunggu Bu Santi, saya bagikan sama Bu Santi dulu ya teman-temannya.
Mungkin teman-teman lain bisa bantu bagikan sama Bu Santi. Bentar. Santi. Santi. Sabar. Santi. Salah saya bagiannya ke Santo. Sorry. Ya Putra, silakan. Iya, Buka kenapa warna hitam, warna biru. baru batu kita gue tanya Suruh. Orang punya testa sama warna hitam, warna putih, warna biru. Kenapa kau urus dulu itu sempak Tuhanmu? Kenapa warna coklat? Halo bro. Ini beliau ini luar biasa ini. Iya. Bagaimana Mas Bro? Kabar sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang. Gimana? Tuhan. Iya. Sinyal nggak bagus. Ada yang mungkin yang signal siapa saya? Atau sinyal saya kan nggak bagus. Bagus. Bagus ya. Ya, sehat kau Ih, Loding. ganteng sekali. Oh pasti. Sehat. Ya, itu yang sebelah jangan lihat-lihat center naksir gitu. Kenapa? Yang sebelah jangan lihat-lihat center naksir dia. Gas Uni. Kasih keluar semua Uni. Digas. Mau barbar Oke, bisa, bismillahirrahmanirrahim. Bisa, mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua netizen. Insya Allah hari ini kita janjian seperti yang saya sudah bilang. Insya Allah saya ada waktu untuk ngobrol di roomnya Bang Loding tiap hari malam minggu ya. Saya manfaatkan ruang atau roomnya Bang Loding itu untuk mengedukasi saudara-saudara Kristen di malam minggu. Kenapa? Hanya malam minggu yang bisa begadang. Kalau seandainya Senin sampai Sabtu, insya Allah tidurnya cepat. Jadi hanya malam minggu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah tap-tap ulang dan share-share tap-tap layar dan share-share ulang. Tolong diposting ulang teman-teman biar banyak, dan semoga apa yang saya diskusikan dengan Bu Santi atau Kak Santi malam ini ada manfaat buat umat, khususnya buat teman-teman Kristen, ada manfaatnya. Mungkin begitu. Hari ini tema kita tuh kitab suci ya. Kitab suci, dan kita membahas tentang esensi kitab suci dan juga transmisi kitab suci, dan saya akan memberikan paparan ilmiah secara akademis tentang Islam dulu kepada Bu Santi, kepada Kak Santi maksudnya. Nanti juga kita akan gali pemahaman Kak Santi, sehingga nanti kalau beliau misalkannya kurang terlalu paham, nanti kita akan berikan ilmu kepada beliau insya Allah. Mungkin begitu ya. Silakan Jack. Iya, kau Kira-kira, bilang tadi edukasi kepada Kristen, apa yang edukasi? ya nanti Apa lihat aja nanti. edukasi? Sedangkan kau sendiri nggak ngerti Ya. kekristenan. Oke. Saya lebih paham daripada kamu. Yang berikan edukasi. Kenapa? Ya, nggak, kalau kita boleh, nggak, kita boleh buktikan ya. Kita bisa buktikan siapa yang lebih paham tentang kekristenan, saya atau kamu. Gimana? Gimana kalau kita tanding pemahaman tentang kekristenan? Silakan. Kau Antara bahas kamu apa? sama saya. Kenapa? Oke. Bahas kenapa? Saya minta kamu tolong jelaskan secara akademis apa esensi Tuhan, kemudian esensi konsep ketuhanan, kemudian Trinitas beserta dalil-dalilnya menurut Kristen. Karena nanti kita akan tahu siapa yang lebih menguasai, saya atau Anda. Silakan, Anda dulu boleh, saya juga boleh, terserah. Mungkin Anda dulu lah. Oke, tadi kau bahas tentang Trinitas. Saya bukan Tritunggal. Itu yang Oke, pertama. ya sudah. Kalau begitu, apa yang kau pahami tentang agamamu yang memang Ya. ada validasinya dalam karya ilmiah, entah dalam kitabmu ataupun dalam jurnal ilmiah yang dibuat oleh para scholar. Maaf kalau hanya sekedar mengaku pintar tapi bicaranya dari asumsi liar, saya nggak ada level diskusi sama kamu, ya. Kecuali kamu belajar sama saya, nggak apa-apa. Otak saya doang. Bentar dulu, gantian, jangan debat kusir. Gini Jack, kalau seandainya kamu merasa lebih berilmu daripada saya, ajarkan saya tentang Kristenan ya.
Kalau kamu nggak ngerti apa-apa tentang kekristenan, belajar sama saya. Kita gampang kok hidup ini, nggak repot, ya, begitu. Saya jelaskan ya. Yang pertama, saya bukan Tritunggal. Saya percaya Tuhan itu satu. Ya, Dia adalah satu-satu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan saya percaya Tuhan itu bukan sebesar manusia. Secara roh tidak sekecil itu. Ya, Tuhan itu firman Tuhan katakan dalam Raja-Raja, ya, langit di atas langit pun tidak bisa menampung Dia. Bayangkan roh Tuhan, pakai dalil nih ya. Saya nggak perlu sebutkan satu persatu terlama lagi. Kamu juga pasti tahu ayat itu. Langit di atas langit tidak bisa menampung. Artinya Tuhan itu melampaui segala-galanya. Bahkan segala sesuatu dalam Kolose 1 ayat 16, di dalam Dialah segala sesuatu itu ada, singgasana, kerajaan, ciptaan dan lain sebagainya. Itu ada di dalam Dia. Jadi pemahaman itu, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, tidak ada yang lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kularikan dulu kepada Yesus ya. Siapa Yesus? Yesus adalah, Dia adalah di mana Sang Firman yang disebut hologos, bukan firman. Kalau firman ucapan, perkataan, ya, omongan, itu firman. Itu bukan dimaksud Alkitab. Tetapi Sang Firman atau yang berfirman, yaitu oknumnya, keberadaannya itulah yang menyatakan diri dalam daging, bukan manusia. Bukan manusia, tetapi Alkitab katakan dengan jelas, original teks, yang Dia tampil atau Dia muncul dalam daging. Jadi bicara Yesus itu adalah, Nggak usah terlalu panjang, bro. Simple aja, bro. Nggak usah terlalu panjang. Kita gantian. Karena Kenapa kalau tidak? mendengarkan doktrin Kamu baru 2 menit gereja, tuh. sorry, saya rasa ini bukan gereja ya, Bang Loding ya. Kita diskusi. Kalau mau pengen Kamu mau tahu bedanya pengen menyesatkan khotbah orang, sama buka room diskusi? sendiri, bro. Ini kan Kalau mau klarifikasi. kalau mau menyesatkan orang, buka room sendiri, jangan numpang di Komal Islam. Iya kan, lucu kan? Saya udah jawab sama dia kan pakai dalil loh. Kalau mau Pakai berkhotbah Raja, jangan pakai numpang di Kolose, Umal pakai Islam, Yohanes kecuali 14. kamu memang diizinkan Ya. khotbah. Kita Kau diskusi. bilang saya khotbah, kau takut saya jawab. Ya udah, saya takut sama kamu, oke? Ya, kau Udah takut. gantian. Buktinya kau potong Iya, saya. saya takut. Iya, saya takut. Iya, kau potong Bulu saya. lubang hidung saya bergemetaran barusan, oke? Oke. Teman-teman, telah diberikan kepada saya dari Bang Loding ya. Perhatikan teman-teman ya. Saya itu hanya bertanya, teman-teman. Hanya bertanya. Jelaskan konsep ketuhanan yang kau pahami. Kita lagi nggak butuh asumsi liar yang mana dari tadi apa yang diucapkannya itu tidak sesuai dengan isi kitabnya. Yang kita tanya, konsep ketuhananmu apa? Kalau saya ditanya, Herifa, konsep ketuhananmu apa? Tauhid. Simple. Apa itu tauhid? Mengesahkan Tuhan. Apa itu maksudnya? Menyatakan dengan sikap, perbuatan, dan lisan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Nggak ribet, bro. Udah 3 materi saya kasih. 1 SKS. Ini dari firmannya betar. Kita nggak butuh itu. Kita butuh kau katakan konsep ketuhanan saya itu monoteis. Buktinya ini. Tuhan saya nggak lebih dari 1. Apa ini? Nggak kedengeran, bro. Kita nggak dengar. Oke, kita nggak dengar. Ngomong apa sih, bro? Jadi gitu, bro ya. Kita kembalikan ke rule diskusi. Monggo, silakan jelaskan konsep Pakai ketuhananmu dalil dan tadi, bukti-buktinya, Gua gitu ya. pakai dalil tadi, Silakan. kau potong. Kau udah takut sama saya ini, ya? Iya, takut, dia takut. Begini, maksud Uni, silakan jelaskan kepahaman Anda tentang ketuhanan di dalam kekristenan berserta dalil dan tidak boleh lama karena ini bukan gereja, begitu. Simple. Begini, Bang. Lebih baik itu sedikit, jelas dan mantap daripada panjang, jelas tapi sesat. Nah, ini yang parah. Ada. Menurut saya itu. Saya di sini hanya moderator ya, saya moderator ya. Sudah saya jelaskan tadi, Tuhan itu esa, cuma satu-satu, tidak ada yang lain. Dia yang menciptakan langit bumi. Oke, udah berarti Ya kan? sudah cukup. Berarti Tuhan itu satu kan? Satu Iya, kan? Oke. iya. Maka muncul pertanyaan selanjutnya, siapa nama Tuhanmu satu-satunya itu? Dia adalah Yesus itu sendiri. Berarti kontradiksi dengan pernyataan bahwa dia tidak terikat dengan ruang dan waktu. Makanya kalau ngomong jangan banyak panjang kali lebar, akhirnya kontradiksi kan? Yohanes 4:24. Oke, berarti saya ulangi pertanyaannya. Kalau gitu yang Tuhan di diri Yesus itu apa? Silakan. Gua kasih tahu ya. Yesus memiliki roh, segala kepenuhan Allah berdiam di dalam diri Yesus, tubuhnya ini. Ya,
Maka Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ketika dia menyatakan diri, kau diam dulu, jangan nafsu, tenang. Ketika dia tampil dalam daging, dengar baik-baik ya, dia berstatus sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1:14. Sudah jelas belum? Yang kau bilang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, itu bicara rohnya yang tidak tertampung oleh apapun. Yang kemahakuasaannya dia menyatakan diri tampil dalam daging. Ketika dia Tadi tampil kau bilang apa itu, bro? Bro, tadi kau bilang apa tadi? Apa? Tadi kau bilang Yesus adalah manusia yang kesurupan roh Tuhanmu. Lalu kau bilang roh Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu, Ya, bro. kalau framing Ini ya, gimana? Ini yang mana? Yang mana? Bukan framing. No. Saya tadi mendengarkan kamu berkata rohnya, sorry. Habis kau malam hari sama Loh, saya. kesurupan Mana itu ada KBBI. kesurupan? Kamu oke, Jawab saya akan dulu. katakan ya. Jawab dulu. Definisi kesurupan. Saya akan saya luruskan. ngomong Oke, kesurupan. saya bicara. Oke, saya yang mengatakan Tuhanmu kesurupan Iya, nih. kau ngomong kan, Kesurupan kesurupan KBBI ya. saya. Iya, saya bilang. Kau Dan makanya itu kamu jangan mengatakannya. fitnah. Saya menggunakan istilahnya Kau secara KBBI. ngomong sama Kita orang baca bisa sama kesurupannya. jangan, habis kau Gus tahu. Oh, apa? Saya nggak pernah takut sama kau, ya. Iya, Kita kau lihat bilang KBBI tadi teman-teman apa, ya. kau bilang kau framing, Arti saya mengatakan kesurupan. Yesus kesurupan roh. Kesurupan artinya kemasukan, bro. Gua nggak bilang Kesurupan itu artinya Gua kemasukan. nggak bilang kemasukan. Itu Yesus otakmu yang berkata, nempel. roh Allah di dalam dirinya. Itu Coba kau otakmu yang jelaskan. Ya udah kau jelaskan. Roh Itu Allah definisi ada dalam diri otakmu Yesus. yang nggak Apakah? nyampe. Silakan. Gua jelaskan, Ya udah ya jelaskan. Apa jelaskan, makna ya. dari roh Allah ada dalam diri Yesus? Silakan. Saya jelaskan ya. Kau diam. Kau tahu apa arti kesurupan? Misalnya kau nih ya. Kesurupan itu kemasukan roh. Kemasukan roh. Itu KBBI. Ya, kita Ya. pakai KBBI aja nih. Saya tunjukkan KBBI ya. Oke. Teman-teman Ya, perhatikan ya. Kenapa kau takut? Loh, Kenapa kau takut? ya Saya karena kau jelaskan kan nggak kau tahu bilang. arti kesurupan. Kau kan tanya. Tadi kau tanya. Arti kesurupan apa? Saya kasih KBBI nih. Kita kasih Oh, KBBI ya. Ya. Nih ya, KBBI. Ya. Nah nih. Ya. 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 Nih. Bentar, Ya. bentar. Mm. Nih. KBBI kata surup atau kesurupan itu artinya kemasukan roh. Ya. Kemasukan Ya. roh. Nah, pertanyaan saya, dagingnya Yesus itu kemasukan roh Bapa enggak? Saya mau tanya sama kamu. Silakan. Kapan kau ngomong Yesus kemasukan roh? Kau jawab. Ketika kau mengatakan bahwa Yesus berkata roh Allah ada dalam dirinya. Oke, ku jelaskan ya. Apakah ketika rohnya Yesus, Tuhan ada dalam diri sendiri, apakah itu kemasukan roh? Kau jawab. Oh iya jelas, karena tubuh Yesus itu terbatas, ada kulitnya, ada dagingnya. Maka dia membatasi tulang. Jadi kalau kita tidak punya kulit, kita nggak punya daging, darah akan berceceran. Karena dia terbatas dengan kulit dan daging, kalau ada roh di dalamnya, maka roh ada di dalam tubuhnya Yesus. Maka itu bisa dikatakan kemasukan. Makanya ada istilah kesurupan. Jadi kalau saya misalkannya kayak gitu, saya dikatakan kesurupan roh halus. Maka ada roh di dalam diri saya. Gitu. Nah sekarang coba Anda jelaskan, apa makna dari perkataan Yesus, roh Allah ada dalam diriku? Silakan jelaskan. Saya jawab ya, kamu diam ya. Ketika aku jawab, kamu diam. Silakan. Apakah aku berkata Yesus kemasukan roh? Kamu saya nggak ada kata-kata itu yang pertama. Dengar baik-baik. Kamu tidak bilang itu. Kamu tadi bilang bahwa roh Allah ada dalam diriku, itu perkataan Yesus, sehingga Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Maka Benar, pertanyaannya baik-baik. adalah, Saya nggak ngomong ketika gitu. roh Kamu Allah cuma- dalam diri Yesus itu, bisakah Kau diam, dikatakan kau tubuh diam, Yesus kau diam. kesurupan roh Jelaskan, Tuhan? Aku bilang, Silakan, kau percaya. silakan. Segala kelimpahan Jangan bikin malu. dalam Jangan mempermalukan diri depan Kak Santi. Kau Kasihan. itu, kau itu cuma Ya, Iya, ini, Bang. ini nanti ada tamu kita. Kau terlalu Ya. disikai dengan kata-kata Iya Bang Jack, muslim. sabar, Kau sabar diam, Bang kau Jack. diam. Sabar. Iya, sabar dulu. Sabar. Iya. Ya, kalau Bang Jack ngerocos terus, ini yang malu bukan cuma Kristen, saya sebagai laki-laki malu Iya. juga, masa laki-laki seperti perempuan. Aduh. Nggak, kau nggak perlu malu. Apa? Kita diskusi. Nggak perlu malu. Oke, aku Kita jelaskan sambut, ya. kita sambut. Iya, kita Tunggu sambut Bu sebentar. Santi. Selamat malam Bu Santi, yang baik hati tidak sombong. Sehat Bu? Ya, saya buka kamera udah bisa ya. Selamat malam. Iya. Silakan Mungkin Kak Bu Santi. kita Apa panggil kabar Kak Bang Jack. Santi? Hati Bang Jack sudah mulai tenang. Sabar Bang Jack, sabar. Iya. Tadi kita pemanasan Kak Santi ya. Tadi kita pemanasan. Kak Santi apa kabar? Kak Santi apa kabar? Sudah sehat Iya. kemarin. Kak Santi, agak ini- drop Ini Bang Jack ini menjajal mau debat sama saya. Dia mengaku lebih paham tentang kekristenan daripada saya. Saya nggak masalah. Kalau ada orang mengklaim begitu, kita tunjukkan saja kemampuannya menjelaskan agamanya. Jadi tadi saya sudah mendengarkan jawaban dari Bang Jack ini. Dia bilang Tuhannya cuma satu. Lalu saya tanya, siapa satu-satunya Tuhan kamu? Dia bilang Yesus. Oke. Lalu dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi daging yang kemudian dimasuki sama roh Allah Bapa. Saya bilang, berarti dagingnya Yesus itu adalah kesurupan. Bentar dulu. Saya lagi, iya
nanti kamu jelasin. Saya lagi ngomong sama Kak Santi. Katamu. Iya, nanti kamu kan punya kesempatan buat ngejelasin. Sabar, Bang. Iya kan kita di sini bisa ngejelasin nanti. Kalau saya nipu kan bisa kamu luruskan nanti. Takut kalian ini. Iya takut, kita takut deh, kita bertiga takut sama Bang Jack, serius. Kau framing. Saya belum selesai sama Kak Santi, ya. Izinkan. Saya turunkan, jangan sampai kamu ngerocos begitu, bikin malu dua, bikin malu tentang Kristen, bikin malu saya sebagai laki-laki. Masa laki-laki, aduh. Perempuan tidak masalah kan? Iya kan Bu Santi? Bu Santi sehat? Iya. Sehat, udah sehat. Makasih atas doanya. Mungkin saya dikasih waktu karena saya sangat menghargai netizen sama pengikutnya Bang Loding. Saya mau sapa. Boleh ya Bang ya, Uni? Boleh, Ya. monggo silakan Kakak. Ya selamat malam semua teman-teman pengikutnya Bang Loding, Uni Rifa. Terima kasih udah doain saya kemarin. Aduh saya senang banget, mereka peduli banget. Dan kita di sini walau berbeda saling mengasihi, itu yang saya lihat. Jadi saya terima kasih, kalian juga sehat selalu dan merasa bangga saya masih mau diundang lagi ke sini. Saya yang terima kasih untuk itu. Nah, dan selama seminggu kalau nggak salah terakhir saya sama Uni Rifa juga ya Bang Loding ya. Terakhir iya sama Uni Rifa juga seminggu. Nah, seminggu itu saya gunakan juga untuk belajar lagi dari nol. Dan saya punya tanggung jawab atas apa yang diberikan dari Uni Rifa dan Bang Loding soal PR. Jadi saya menganggap itu PR buat saya. Dan saya harus mempertanggungjawabkan itu. Untuk saya dan untuk teman-teman semua yang ada di sini karena tujuan kita mau belajar. Bukan untuk berdebat siapa yang paling hebat dan siapa yang paling kuat, yang paling benar. Dan tugas Uni Rifa dan Bang Loding sudah saya simpulkan sendiri dengan kemampuan saya Uni. Jadi saya di sini bukan nanti merasa benar, tapi saya minta diurapi juga sama Tuhan supaya saya bisa memberikan apa yang saya pahami dari saya belajar dan dituntun juga sama kalian yang lebih senior dari saya. Begitu. Jadi nanti kita membahas Uni Rendah yang hati sekali ya, inovasi. luar biasa. Makasih Uni. Jadi kita mungkin fokus kalaupun dikasih waktu ini buat saya beberapa jam ke depan, saya mau menuntaskan ini supaya juga dibantu sama yang lain, Boleh. supaya tidak sia-sia hasil diskusi. Berarti masih continue yang kemarin ya Kak? Kita sambung yang kemarin sedikit. Iya, karena ada 4 kan Oke. tugas yang Iya, sebenarnya saya berpikir hari ini kita bahas tentang esensi kitab suci, biar kita saling memahami bagaimana standar atau parameter kitab suci antara agama masing-masing dan juga pembuktian-pembuktiannya. Saya pikir begitu. Tapi kalau kakak masih tertarik untuk ngebahas hal yang kemarin, saya masih bersedia karena memang insya Allah saya berharap Allah izinkan saya dan kakak itu lanjut setiap malam minggu untuk membahas topik by topik sampai tugas saya selesai ke kakak memberikan semua apa yang sudah saya gali selama ini sepanjang dialektika lintas iman bersama non muslim lainnya yang saya sudah kaji juga. Nah, kenapa saya tertarik membahas kitab suci? Karena saya melihat Kak Santi ini orang yang berpikir. Pertama, orang yang berpikir dan orang yang berusaha untuk jujur dan orang yang sangat humble dalam menerima kenyataan yang ada. Dan menurut saya akan lebih baik saya ngebahas tentang kitab suci karena semua diskusi Kak ada yang nggak bisa didistorsi, bukan distorsi ya, maksudnya tidak bisa dipelintir dalam pemaparan, yaitu tentang kitab suci karena ini berkaitan dengan ilmiah dan tidak ilmiahnya. Nanti berkaitan dengan metodologi. Tapi kalau kita bicara konsep ketuhanan, interpretasi akan bermunculan Kak. Gitu. Jadi tapi kalau Kak Santi pengen ngebahas yang kemarin lagi tidak masalah. Saya juga siap aja kok. Terserah kepada Kak Santi sekarang ini. Iya. Tapi tetap fleksibel Uni, tetap nanti kita bisa selipkan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang baru juga yang berhubungan, tidak Boleh. gitu. Dan mungkin tadi Abang tadi sebenarnya saya tadi mau kenalan sama Bang siapa namanya? Jover ya? Sebenarnya namanya Jack kalau nggak salah, cuman dia kasih nama Jack Tantruman aja, soalnya berkali-kali ketemu saya tuh kayak tantruman gitu, nggak ngerti apakah tampang saya menakutkan sampai beliau kayak begitu gitu. Padahal saya nggak pernah ya saya cuman bertanya doang gitu, tapi wajar lah
Itu mungkin Ya. ada residu lama, mungkin bekas-bekas diskusi dulu yang menyakitkan dulu, mungkin masih ada bekasnya di hatinya sekarang. Jadi ketika ketemu saya tuh kayaknya bawaannya pengen fighting aja gitu. Padahal saya lagi model santuy hari ini. Oh, berarti sudah kenal lama sama Uni Oh juga ya? sudah. Pertama ketemu dengan saya di room TikTok itu, di roomnya Mikana atau dia naik ke koma saya itu, waduh ngacak-ngacak sampah waktu itu dia. Apa? Tadi saya mau kenalan, cuman langsung diturunkan sama Bang Lodi gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mungkin Bang Loading bersedia mau naikin, nggak apa-apa. Kalau saya sih santai aja gitu. Cuman dia Saya tidak apa-apa Bu, cuma dia itu kalau berbicara itu seperti mobil fuso remnya blong itu Bu. Iya, betul. Baru salah semua. Kalau benar satu pun tidak apa-apa, tapi salah semua Bu. Itu kawan saya. Dulu kita marahan sekarang. Iya. Cuma dia kepahamannya beda sama ibu. Dia itu oneness. Bukan Jadi Tritunggal, Yesus dia bukan adalah Bapa Tritunggal. itu sendiri. Bukan Oh, Tritunggal dia. padahal kalau Wanes harusnya sudah hampir sama dengan Islam ya, harusnya ya. Secara konsep sebenarnya sama, tapi implementasinya jauh berbeda karena mereka tidak menuhankan Tuhan transenden yang imanennya yang disembah. Oh, Maksudnya iya, dia iya. yang menyembah kepada Tuhan yang menjelma menjadi daging itu dan mengatakan yang menjadi daging itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya ajaran ini disebut dengan ajaran modalisme, monarki modalisme. Jadi Tuhan itu modelnya aja yang berubah, yang tiga itu modelnya. Kalau di Trinitas ini kan personnya, yang Konsili Nikea, yang Tritunggal ya. Kalau yang Oneness ini adalah modelnya. Kayak saya kalau di rumah jadi ibu rumah tangga, di kantor jadi direktur misalnya, di tongkrongan jadi teman. Nah, itulah cara berpikirnya orang-orang oneness, dan ajaran ini dibidatkan karena konsekuensi logiknya menjadi asbab Bapak itu mati di tiang salib seperti Mikana, Joshua Teu. Itu orang-orang oneness atau Jesus only. Pastor Tom, mereka mengimani bahwa memang Bapa dan Roh Kudus itu bersama Yesus yang di tiang salib itu yang mati mengorbankan diri. Berarti betul-betul fix Tuhan meninggal gitu. Oh, tapi tetap mempercayai Itu Yesus oneness. sebagai Tuhan? Tetap Justru mempercayai mereka sangat ekstrim percaya kepada Yeshua. Artinya mereka itu betul-betul absolutely Yeshua lah satu-satunya Tuhan. Bapa itu hanya gelar kepada Yeshua. Roh Kudus itu juga adalah Yeshua sebelum pra-eksistensi. Jadi Roh Kudus itu adalah Yeshua dengan model ruhnya. Bapa itu adalah Yeshua dengan model kebapaannya. Jadi betul-betul hanya satu entitas, satu oknum, satu personal. Kalau di Yesus, Tritunggal ini kan membaginya menjadi tiga. Pribadinya berbeda. Maksudnya ketika Yesus sebagai anak Allah mati di tiang salib itu Bapa tidak mati. Ya, ya, Gitu. ya. Roh Kudus juga tidak mati. Begitu. Itu perbedaannya, Kak Santi. Padahal tadi saya senang tadi ada Bang Jacknya, mana tahu apa tadi saya mau buat juga sebagai pendamping saya untuk berdebat gitu ya, atau berdiskusi lah. Menemani. Boleh Iya, nanti menemani. Bang Loading kalau ada yang kompeten di bawah nemenin Kak Santi Iya. biar Cuman apa-apa. Bang Jacknya masih kurang mengontrol emosi, itu mungkin yang harus saya Tidak kasih kondusif. tahu. Ya, kita Ya. harus belajar juga mengendalikan Ya. emosi Coba Bang Bu Jack. Santi, mungkin Bapak sangkal diri ini bisa menemani Bu Santi malam ini. Beliau juga ini kalau berdiskusi itu luar biasa lagi. Beliau kalau berbicara data dulu, baru kata-kata dulu. Kalau Bang Jack tadi kata-kata dulu, baru data dari belakang. Jadi data sama kata-kata saling Karena Bang Jack masih muda, mungkin dia masih darah muda. Apa? Dia masih ini. Saya ada satu dia Bang bukan Lodi. darah muda Bu. Dia bukan darah muda. Darah tinggi. Dia darah kotor. Maaf Bang Jack, jadi dicandain. Aduh, ini Bang apa nih Pak Sangkal Diri ya? Oke. Saya kira Bang Jack ini kemarin Bang Loding ingat nggak? Saya tertarik sama satu debatnya Bang Loding itu berdua yang pakai topeng itu loh, yang ditutup semua mukanya itu siapa ya? Oh itu siapa? Si Bruce. Tapi kalau Bruce itu kalau dia naik, dia mesti dakwah tertutup Bu. Dia mesti diskusi tertutup. Dari muka yang tertutup. Gak bisa terbuka Bu. Kalau terbuka maunya offline. Oh dia harus offline ya. Kalau Bapak sangkal diri ini diskusi setengah. Jadi begini saya dia. Gak bisa semua utuh begini. Mesti setengah begini saja. Bapak sangkal diri. Silakan Pak. Selamat malam Pak sangkal diri. Ya, Semoga selamat. Bapak malam ini
bisa temani Bu Santi karena Bu Santi ini salah satu orang yang mencari kebenaran ya. Malam ini Bu Santi mau diskusi sama Uni Rifa, tema sudah mereka tentukan. Mudah-mudahan Bapak malam ini bisa temani Bu Santi ya. Amin, Bapak bisa amin. membantu Bu Santi untuk memberikan pertanyaan atau jawaban. Nanti Amin. saya hanya mendampingi Uni saja. Saya sebagai moderator, saya serahkan sama Uni semua karena Uni ini adalah guru saya. Ya kan? Saya panggil Bapak apa ya namanya? Apa Sangkal Diri atau ada nama aslinya, Pak? Sangkal diri aja, sangkal diri. Oh, tetap panggil Sangkal Diri ya. Aduh, Iya. agak gimana gitu, Pak Sangkal. Baik, baik. Baik, Pak. Salam kenal, Pak. Saya Santi dari Batam, Pak. Di Ya. sini pendatang baru untuk lebih tepatnya belajar memahami ketuhanan dalam Yesus Kristus. Ya. Yang bisa saya sampaikan nanti saya sampaikan, Bu, ya. Oke, tema kita kitab suci ya Pak. Saya ingin mengajak Kak Santi itu naik level. Kenapa saya bilang naik level? Mungkin teman-teman pendiskusi atau penonton diskusi lintas agama sering sekali melihat diskusi lintas agama itu stagnan di tema Yesus Tuhan atau bukan. Bahkan tidak perlu kami capek-capek dan repot untuk mempermasalahkan itu karena di internal kekristenan sendiri itu pun masih menjadi problem sampai detik ini yang belum selesai. Nah, saya tinggalkan polemik yang tak berkesudahan tentang Yesus Tuhan atau bukan. Saya ingin mengajak Kak Santi naik level diskusi dengan tema ini saya usahakan kita seakademis mungkin. Maksudnya apa seakademis mungkin? Kita menggunakan metodologi yang disepakati oleh mereka-mereka yang sudah belajar. Atau kita nanti mungkin saja mengeluarkan metode-metode yang tak terbantahkan oleh orang yang berpikir. Oh, bisa jadi begitu ya. Nah, itu nggak masalah. Kita di sini kita tidak terlalu banyak menginterpretasi isi kitab suci, tapi kita lebih memahami tentang asal-usul kitab suci dan juga transmisinya. Kenapa? Buat apa kita berbicara banyak tentang isi kitab yang kita anggap suci, sementara asal-usulnya sendiri kita tidak bisa pertanggungjawabkan, ya. Jadi saya sebagai seorang muslimah punya tupoksi, memperkenalkan dan memperjelas bagaimana kedudukan kitab suci saya dalam kaidah ilmiah, ya, dan juga secara definisi etimologi etimologi terminologi dan juga standarisasi. Dan mungkin pertanyaan yang menarik untuk dipertanyakan adalah kenapa kitab kita dikatakan suci? Karena itu menjadi PR saya harapkan ke Kak Santi untuk dijadikan tema. 2, kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Kita bahas itu kemarin. Kenapa Bible dikatakan suci? Itu juga saya bisa jawab dari sisi Quran. Saya memberikan pertanyaan kepada orang Kristen, wajib saya bisa menjawab. Kalau tidak itu namanya hipokrit atau standar ganda. Yang ketiga, kenapa Kristen itu bisa dikatakan ajaran kasih? Insya Allah ini menjadi topik kita minggu depan bersama Kak Santi. Mudah-mudahan saya masih berharap Kak Santi lagi. Yang keempat, kenapa Kak Santi masih menjadi Kristen? Nah, ini tema penutup saya 1 bulan bersama Kak Santi dan insya Allah mudah-mudahan semua terpaparkan secara sempurna. Nah, silakan Kak Santi, boleh Kak Santi menjelaskan kepada saya dulu dengan menjawab pertanyaan kenapa sih kitab yang kita katakan suci itu bisa dikatakan suci? Karena kalau tidak ada alasan mengatakan kitab itu suci, lalu apa bedanya dengan buku porno, majalah, koran, jurnal, karangan, novel, segala macam. Maka saya berharap Bapak Sangkal Diri dan juga Kak Santi setidaknya bisa menjelaskan kepada kami apa alasan kami bisa menganggap Bible itu kitab suci. Kalau hanya klaim pribadi, maka itu namanya klaim subjektif, ya itu hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk konteks universal. Seperti itu kurang lebih. Silakan Kak Santi ambil alih, jelaskan kepada kami. Nanti saya juga akan mengupayakan menjelaskan semudah mungkin untuk dipahami. Seperti itu. Saya belajar 4 tahun kuliah. Saya harus jadikan pembelajaran 4 tahun itu membahas tentang ulumul Quran itu sepersekian detik saya persempit untuk menjelaskannya. Kurang lebih seperti itu Kak Santi. Silakan diambil alih. Ya, terima kasih Uni. Dikasih kesempatan pertama ya. Nah, di sini berarti kita membahas sesuai dengan keyakinan saya sebagai Kristen. Pertanyaannya berarti mengapa Bible itu kitab suci? Demikian ya Uni ya. Ya. Nah, saya coba pakai dalil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Saya bacakan. Segala kitab suci yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang saya pahami di sini, Uni, artinya
kitab suci itu membawa pesan dari Allah melalui nabi-nabinya. Jadi ini bukan mutlak hasil pemikiran manusia itu sendiri. Nah, seperti itu mungkin salah satu alasan dulu mengapa Bible itu disebut kitab suci, karena itu juga disebutkan di 2 Timotius 3 ayat 16. Dan ini menjadi satu-satunya juga yang terpenting dalam Alkitab dari asal-usul dari otoritas kitab suci ini. Mungkin bisa ditambahkan dari Bapak Sangkal. Bahkan ya, mengapa Alkitab atau Alkitab sekarang ya kita sebut kitab suci, selain tadi Bu Santi sudah menjelaskan bahwa kitab suci itu adalah yang diilhami oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar ya. Terus yang kedua, saya tambahkan lagi, kitab suci itu menulis tentang Tuhan ya. Lukas 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Terus di Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Nah, kitab suci itu menulis tentang Yesus dan bersaksi tentang Yesus, dan tulisan yang diilhami oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Saya rasa 3 alasan inilah yang membuat Kristen percaya kepada Alkitab bahwa dia adalah kitab suci ya. Selesai. Terima kasih. Minta tolong kepada Pak Sangkal Diri, tolong apa yang diucapkan tadi bikin ringkas poinnya, alasannya mungkin 1, 2, atau 3, silakan. Karena saya tadi mendapatkan penjelasan, takutnya saya nggak memahami. Kalau dari Kak Santi, saya sudah mendapatkan poin bahwa salah satu alasan Bible dikatakan suci karena Kak Santi percaya Bible ini adalah ilham dari Tuhan atau informasi dari Tuhan. Seperti itu. Mungkin Pak Sangkal Diri, saya catat poin soalnya. Ya, yang saya sampaikan bahwa kitab suci itu menulis tentang Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan. Yohanes 5 Bersaksi 39. tentang Tuhan ya. Ya, bersaksi tentang Tuhan. Memberi kesaksian tentang Tuhan. Oke. Yohanes 5:39 dan Lukas 24 ayat 27 ya. Ya. Demikian. Oke, good. Baik, saya coba untuk sebelum menjelaskan standarisasi Al-Quran kenapa dikatakan suci, saya punya 2 poin jawaban. Pertama dari Kak Santi. Kak Santi mengatakan kenapa Bible dikatakan suci karena itu informasi dari Tuhan. Yang kedua Pak Sangkal Diri karena Bible sendiri bersaksi tentang Tuhan. Oke, kita terima ini dulu, nanti kita akan bahas ini, kita minta konfirmasi nanti, tapi saya akan menjelaskan. Pertama, kenapa saya bertanya apa alasan kitab kita dikatakan suci? Karena kalau kitab kita tidak punya alasan dikatakan suci, maka dia tidak ada bedanya dengan buku porno, buku catatan, karangan manusia, novel ataupun kitab dongeng. Itu poinnya ya. Kalau kita bicara tentang ini buku, ini makna umum semua tahu apa yang tertulis memiliki memiliki sampul dan belakang ini dan terdiri dari lembaran-lembaran. Ini namanya mushaf kalau dalam bahasa Arabnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya buku, dalam bahasa Yunaninya Biblos. Biblos itu kumpulan buku ya, kumpulan buku. Jadi buku-buku. Kalau Bible itu buku-buku karena tergabung dari beberapa buku. Kalau ini a book dalam bahasa Inggrisnya atau buku saja ya. Nah, harus ada perbedaan antara Al-Quran dengan buku ini. Maka ini dikasih nama buku tulis. Kenapa dikatakan buku tulis? Karena dia buku untuk menulis. Itu dulu. Saya kasih contoh aja. Ini memang agak receh mungkin bagi teman-teman yang sudah paham, tapi penting diketahui oleh teman-teman Kristen yang terkadang salah paham nanti. Kemudian ada namanya buku tafsir. Maka isinya, kenapa dikatakan buku tafsir? Karena di dalamnya memuat tafsir-tafsir tentang Quran. Ada namanya buku hadis, karena memuat isi hadis. Ada buku jurnal ilmiah, di dalamnya ada jurnal ilmiah. Ada buku novel, di dalamnya ada novel. Maka pertanyaannya kenapa saya percaya dan mengatakan bahwa Quran itu kitab suci. Saya bisa memaparkan 100 alasan, tapi saya akan ambil beberapa alasan yang akan kita bahas untuk didiskusikan malam ini, karena nggak mungkin kita punya waktu membahas 100 alasan kenapa Quran dikatakan suci ya. Pertama ya, Quran kenapa bisa dikatakan suci? Karena di dalamnya ada murni pesan Tuhan. Maksudnya apa?
Semua informasi di dalamnya tidak berasal dari pemikiran manusia, tidak berasal dari pemikiran Nabi Muhammad SAW, bukan pendapat malaikat Jibril, bukan penelitian sahabatnya Rasulullah, bukan pendapat tetangganya Rasulullah, tapi adalah perkataan Tuhan yang didiktekan, diulangi kembali oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad menerimanya selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Maka Quran kemudian murni sebagai perkataan Tuhan yang didiktekan lalu dihafalkan. Itu. Dan nanti saya bukan hanya sekedar klaim, tapi saya juga pembuktian. Itu pertama. Yang kedua, kenapa Quran bisa dikatakan suci? Karena sepanjang sejarah transmisi Quran, Quran melabeli dirinya. Quran melabeli dirinya dengan janji Allah, Bismillahirrahmanirrahim, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah, kami yang menurunkannya dan kami yang menjaganya. Maka Allah labeli, kalau kitab suci pasti terjaga. Maka saya akan buktikan bahwa Quran tidak pernah terdistorsi. Yang ketiga, dalam Quran surah An-Nisa, standar sebagai kitab suci dan label dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah wala jadu fihi ikhtilafan katsiran, kata Allah. Apakah mereka tidak mentadabur, mengobservasi, meneliti, membaca, menyaksikan Al-Quran? Seandainya bukan dari Allah, tentulah akan banyak ikhtilaf, kesalahan, ketidaksenambungan dengan rasional, realitas, atau kontradiksi, ikhtilaf, katsiran yang banyak. Nah, nanti saya akan buktikan bahwa Al-Quran tidak pernah memuat itu. Nah, alasan kedua, ketika saya sudah buktikan bahwa Quran terjaga, tak pernah terdistorsi dan tidak ada kontradiksi, itu menguatkan alasan pertama bahwa Quran adalah kalam ilahi. Maka Quran dikatakan suci karena tidak dikotori oleh pandangan, ajaran, dan kira-kira perkataan, penelitian, perkiraan manusia, karena pure dari Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, terjaga dan tak memiliki ikhtilafan katsiran. Itu poin saya. Harap dipahami. Kak Santi silakan catat, boleh nanti dikritisi. Nah, saya masuk ke dalam menanggapi. Saya tidak menyerang tapi menanggapi, hanya ingin mengkonfirmasi kekonsistenan Kak Santi dengan Pak Sangkal Diri. Pertama saya ke Kak Santi dulu, karena ini jawaban Kak Santi. Kak Santi, karena Kak Santi sudah memberi jawaban bahwa Bible itu murni ilham dari Tuhan, tolong Kak Santi jelaskan ke saya, apakah yang dimaksud murni ilham Tuhan ini adalah semua perkataan Tuhan, atau Tuhan membisikkan ke orang lain untuk membawa perkataannya, atau ada pendapat orang yang ternyata itu adalah ilham dari Tuhan. Nah, jadi begitu. Karena Bible karena kenapa saya bertanya begitu, Kak Santi boleh lihat di dalam Bible itu. Bahkan 4 gospel itu tidak semuanya perkataan Yesus. Ada di dalamnya penelitian Lukas, dalam Lukas pasal 1 ayat 1, silakan dibaca. Dan juga ada surat-surat Paulus kepada Galatia, orang di Galatia, orang di Efesus. Bahkan ada satu diksi yang sangat menarik, nanti saya akan kasih hadiahnya buat Kak Santi. Bahwa banyak sekali pendapat orang, silakan dibuka Lukas pasal 3 nomor 23. Silakan dicatat ayat itu. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 23 saya bacakan. Menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Daud. Baru di situ dikatakan itu silsilah. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan, 1000 pertanyaan kemudian. Kalau memang itu ilham Tuhan, kenapa memasukkan pendapat atau anggapan orang? Apakah anggapan orang itu adalah ilham Tuhan juga? Nah, ini harus dijawab. Itu terkhusus buat Kak Santi. Jadi saya meminta konfirmasi konsistensi Kak Santi, mengimani itu ilham Tuhan keseluruhankah, atau sebagian kecilkah, atau bercampur. Nah, silakan. Itu buat Kak Santi. Saya akan mendengarkan penjelasan Anda berdua, nanti mungkin 10 menit pun saya akan dengarkan baik-baik, saya catat. Kepada Bapak Sangkal Diri. Pak Sangkal Diri, Bapak mengatakan parameter kitab suci itu adalah bersaksi tentang Tuhan. Maka pertanyaan saya simpel buat Bapak. Ya,
apakah ketika ada majalah Bobo bersaksi tentang Tuhan di dalamnya ditulis oleh penerbit majalah Bobo, bisakah dikatakan majalah Bobo itu kitab suci? Silakan dijelaskan dan dijawab. Begitu. Atau apa yang dimaksud dengan bersaksi tentang Tuhan? Apakah maksudnya ini adalah kitab ini adalah tulisan dari orang-orang yang melihat Tuhan? Atau perkataan Tuhan, atau bagaimana? Ini juga harus dijelaskan. Saya tunggu Anda berdua 5 menit, saya biarkan 10 menit, saya akan catat poinnya karena kita edukasi publik. Jadi saya akan berdiam diri selama 10 menit, tidak membuka mic. Saya berikan kesempatan kepada Kak Santi dan juga Pak Sangkal Diri untuk menjelaskan pertanyaan saya. Silakan. Ya, mungkin dari Pak Sangkal dulu sebagai senior. Saya persilahkan. Ya, tadi pertanyaan Bunda Uniripa ya, yang mengatakan ada beberapa tertulis di kitab suci itu Yesus itu seorang nabi, pendapat ya. Jadi perlu saya sampaikan, pengwahyuan Injil itu setelah Yesus Kristus naik ke surga, kembali ke surga, dia mengutus Roh Kudus ya. Roh Kudus artinya Roh Kudus ini Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus ini mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan apa kata Yesus. Jadi ketika peristiwa di mana Yesus ada di dunia, banyak kalangan-kalangan masyarakat biasa yang mengatakan Yesus itu adalah nabi. Hal ini tentu pendapat orang, tetapi setelah Yesus Kristus kembali ke sorga, selang beberapa waktu kemudian, hal-hal ini diingatkan lewat pengwahyuan dari Injil tersebut, lewat Roh Kudus. Jadi diingatkan peristiwa-peristiwa tersebut, lalu ditulis oleh penulis-penulis seperti Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Terus yang kedua, kesaksian-kesaksian yang dimaksud itu adalah kesaksian-kesaksian tentang pengajaran, kesaksian-kesaksian tentang pertemuan mereka secara roh, ataupun secara penglihatan, ataupun lewat penglihatan, pengalaman mereka di dalam persekutuan mereka dengan roh itu sendiri yang adalah Allah ataupun Tuhan ya. Jadi itu dari mulai zamannya nabi-nabi terdahulu, banyak ya nabi-nabi itu dalam penglihatan seperti mimpi ataupun dan lain sebagainya, pertemuan-pertemuan dengan seperti Keluaran 6 ayat 3 bahwa Allah sudah menampakkan diri kepada para nabi-nabi ini. Inilah yang disaksikan mereka, ataupun inilah hal-hal ini yang ditulis, baik itu nubuatan-nubuatan akan kedatangan Kristus atau nubuatan-nubuatan bagaimana orang Israel mereka akan menjadi budak di tanah Mesir 400 tahun. Banyak sekali nubuatan-nubuatan di Alkitab itu yang terjadi pertengahan sebelum Yesus Kristus ataupun menjelang Yesus Kristus ya, seperti nubuatan tentang Yohanes yang akan datang. Ini semua tentu bersumber dari sang satu, yaitu Tuhan. Jadi kesaksian-kesaksian inilah yang dituliskan di kitab suci, baik itu dari kitab Musa sampai kepada kitab para rasul ya. Jadi perjanjian baru adalah kesaksian-kesaksian bagaimana Yesus dulu di dunia, yang sesudah di dunia, tentu mereka menerima wahyu tersebut, wahyu Injil ataupun kitab-kitab para rasul ya, lewat Roh Kudus yang mengajarkan dan mengingatkan semua peristiwa apa yang dikatakan Yesus, semua kejadian selama Yesus ada di dunia. Ya, jadi artinya baik Lukas, Matius, Markus, dan Yohanes, dia menulis berdasarkan pengwahyuan Injil yang didatangkan lewat Roh Kudus. Jadi mereka diingatkan, semacam memori diingatkan. Terus, tapi Lukas dalam penyelidikannya itu sebenarnya dia menguji roh yang datang kepada dia. Dia diujinya, dia bukan menyelidiki seperti detektif ya, tetapi dia uji, benarkah ini Roh Kudus, benarkah ini dari kebenaran. Dia selidiki, dan ternyata apa yang dia dapat dari Roh Kudus dikonfirmasikan juga kepada penulis-penulis seperti Matius ataupun yang lainnya. Ternyata hal yang sama datang kepada mereka juga. Itu sebenarnya bukan penyelidikan, maksudnya ada laboratorium ataupun
detektif. Jadi memang di dalam Alkitab, di dalam iman kami harus menguji segala sesuatu, gitu. Karena malaikat juga, iblis juga bisa menyamar malaikat terang, ya. Ini yang perlu, ya, hal ini yang saya sampaikan. Boleh Bu Santi menambahkan lagi? Terima kasih. Ya, makasih Bapak. Ini rasanya serasa kayak lagi sidang skripsi. Aduh, makasih banyak Uni udah buat saya termotivasi untuk belajar keras dari Uni. Soal Bible ya Uni ya. Itu pun sebenarnya jadi masih pertanyaan saya juga nanti kepada Uni di terakhir tentang kitab suci baik itu Bible maupun Al-Quran. Tapi saya mencoba menjawab semampu saya. Nah, kalau saya ulang lagi tadi Lukas 3 ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Berarti mau kita pastikan dulu ini yang beranggapan itu untuk dia adalah anak Yusuf dan anak Eli gitu ya Uni ya, yang diragukan gitu, tidak pasti. Nah, mengapa di sini disebutkan menurut anggapan? Karena kita semua setuju, baik itu di Alkitab sama di Al-Quran, silsilah orang tuanya dari Yesus atau Nabi Isa ini juga kan tidak dibunyikan secara akurat gitu. Nah, kalau saya ke Bible saja, ya kan, nah dari garis patriarki ayah Yusuf gitu. Nah, mereka kan saja tidak tahu begitu, karena kan kelahirannya dari Roh Kudus. Jadi yang dianggap di sini kira-kira itu keturunan dari orang tua Yesus itu sendiri. Makanya disebut anggapan begitu nih. yang untuk Lukas 3 ayat 23. Terus yang kedua apa tadi? Atau satu aja tadi Uni ya? Ya, karena nanti juga saya punya ayat yang ingin saya tampilkan ke Kak Santi, tapi nanti karena itu agak sedikit naik level nanti, agak berat. Ini dulu, ini agak ringan. Ya, berarti kalau gitu saya singkat aja biar nggak kemana-mana, karena merujuk ke silsilah biologis dari ayah Yesus tadi gitu. Oke, good ya. Mari kita bahas. Oke, kita bicara itu kenapa sih Islam itu mengenal istilah ilmu lughah namanya. Satu term yang kita ucapkan dalam Islam itu harus sesuai esensi. Saya tidak boleh mengatakan Kak Santi ini dengan memanggil Bapak Santi, karena itu melanggar kode etik etimologi. Karena Kak Santi itu ibu-ibu, bukan bapak. Jadi kalau saya bilang Kak Santi bapak, maka itu salah. Nah, kalau kita katakan kitab suci, tapi tidak suci lagi, itu namanya kita sedang membohongi diri sendiri. Itu, saya ngajak Kak Santi berpikir ke sana. Jadi kalau kita katakan, saya percaya kalau ini kitab suci, it's okay. Itu adalah keimanan Anda. Keimanan, keyakinan, selera kita nggak bisa debatkan. Karena itu adalah free will kita. Tapi ketika kita bilang ini kitab suci, maka kita wajib bertanggung jawab membuktikan. Kalau tidak, jangan bicarakan di depan publik. Karena publik itu berhak untuk menuntut. Kenapa? Why? Kenapa kalian memanggil itu kitab suci? Itu kenapa kita diskusi. Nah, saya tanggapi dulu Pak Sangkaldiri. Saya catat poin dari Pak Sangkaldiri. Pertama, Bapak menjelaskan bahwa pewahyuan Bible itu setelah Yesus naik ke surga. Justru ini mendistorsi makna Bible itu adalah catatan kesaksian. Kenapa? Karena ternyata ditulis setelah Yesus naik ke surga. Artinya bukan orang yang lihat gurunya lagi mengajar lalu dia mencatat. Ya. Seperti Rasulullah, sahabatnya Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu ketika Rasulullah hidup, dia bacakan Quran, lalu sahabat mencatat pada waktu itu juga. Makanya setiap sahabat, beberapa sahabat tuh punya suhuf, lembaran-lembaran catatan. Nah, kemudian berarti secara tidak langsung Bapak sudah sadar bahwa Bible itu tidak ditulis oleh murid-murid Yesus ketika Yesus mengajar. Tapi nanti ketika Yesus sudah tidak ada, maka mereka mencoba mengingat kembali, mengulang kembali peristiwa yang pernah mereka alami.
Itu dia, ya. Tapi ini konsekuensinya berbahaya buat kekristenan karena yang namanya daya ingat manusia itu terbatas. Kalau seandainya orangnya sudah pergi lalu diingat semua perjalanannya 3 tahun, maka ini butuh validasi dan verifikasi. Pertanyaannya, siapa yang memvalidasi bahwa memang terjadi seperti itu dalam perjalanan Yesus? Kalau Nabi Muhammad, kenapa sahabat mencatatkan perkataan Allah melalui lisan Nabi Muhammad pada waktu itu? Nabi Muhammad sebagai validatornya. Jadi ketika ada sahabat yang salah catat, Nabi Muhammad bisa koreksi. Salah, bukan begitu yang saya bacakan. Ya, tapi bagaimana dengan penulis Matius, Markus, Lukas ketika mereka menuliskan cerita yang ternyata tidak pernah terjadi? Siapa yang bisa memverifikasi? Dan saya tahu penulisan Bible ini bahwa Markus itu disadur oleh penulis Matius. Ya, berbeda dengan Yohanes karena di antara ketiga 4 gospel ini hanya satu yang berbeda muatannya, yaitu Gospel according Johannes. Ya, kalau ketiga ini sama, bahkan para peneliti sudah membuktikan bahwa ada penyaduran, atau ada pinjaman ayat. Kalau kosong di Matius nanti diambil yang di Markus, begitu tuh ada. Nah, ini sangat ilmiah sekali dan agak tinggi. Nanti kita bahas ke sana. Saya contohkan begini. Jangankan untuk menjelaskan metodologi penulisan Bible, Pak Sangkal Diri, mohon maaf Pak Sangkal Diri yang saya hormati, saya mau memberikan informasi berdasarkan data dulu, ya. Ini data yang sangat ringan, sangat mudah diambil oleh seluruh orang Kristen di sabda.org. Data ini siapapun boleh ambil, boleh searching karena ini milik Alkitab sabda.org, situs resmi tentang kekristenan, di mana di sini saya bertanya kepada Alkitab Sabda, di mana saya percaya kepada orang Kristen untuk menjawab dan jujur siapakah penulis kitab Wahyu. Kita kasih contoh satu saja, kitab Wahyu. Ternyata perkara penulis kitab Wahyu saja orang Kristen itu pun saling berdebat, tidak sepakat. Nah, mari kita baca nih. Apakah kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes yang sama yang menulis kitab Injil dan surat kiriman? Pertanyaan ini sudah lama diperdebatkan oleh para sarjana. Dionysius dalam tahun 240 adalah orang yang paling awal keraguannya. Kitab ini dihubungkan dengan Yohanes Markus, sahabat Paulus dan Barnabas yang pengarang Injil Markus, kepada Yohanes Presbiter, kepada Serintus dan lain-lain. Sebagian besar, nah ini dia poinnya ya. Sebagian besar sarjana di Jerman sependapat dengan Luther yang menyangkal bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Ini literasi. Kenapa saya bawa ini? Ini hanya sekedar bukti kepada saudaraku dan saudariku Kristen bahwa tentang penulis kitab Anda, itu para scholar kalian masih berbeda pendapat tentang siapa penulisnya. Hanya saja gereja memberikan sebuah statement bahwa penulisnya adalah Markus, Matius, Lukas. Itu bukan karena kita tahu penulisnya betul-betul itu secara ilmiah, tapi hanyalah berdasarkan keyakinan. Itu dulu Kak Santi. Itu dulu Pak Sangkal Diri. Jadi bagaimana Bapak bisa menjelaskan kepada kami bahwa penulis Bible itu adalah orang-orang yang betul-betul melihat Yesus secara langsung? Kenapa? Nah, ini nanti menjadi pertanyaan nih. Kalau memang betul bahwa Bible itu ditulis oleh orang yang menyaksikan langsung kehidupan Yesus, maka pertanyaan muncul nih, siapa yang melihat Yesus diuji iblis? Sehingga penulis tahu kalau Yesus pernah diuji oleh iblis. Peristiwa supranatural itu tidak mungkin bisa dilihat sembarangan oleh manusia. Ketika Yesus dibawa oleh roh, atau ketika Lukas menceritakan roh datang kepada Joseph dan juga Maria. Pertanyaannya, tadi Bapak bilang bahwa penulis Bible itu adalah orang yang menyelidiki. Dari mana Anda tahu? Metodologi apa yang Anda bawakan kepada saya sehingga Anda menyimpulkan hal seperti itu? Kenapa? Karena muncul pertanyaan berat juga nih Pak. Kalau memang para penulis Bible itu meneliti roh yang datang kepada para tokoh-tokoh Bible, pertanyaannya, bagaimana cara Lukas menentukan bahwa roh yang datang kepada Maryam itu adalah malaikat bukan iblis? Saya punya bukti. Kenapa terindikasi bahwa itu bukan malaikat? Karena apa? Karena dalam kitab perjanjian lama, anak perawan itu atau anak perempuan muda itu akan diberi nama Immanuel. Tapi roh yang datang kepada Maria dan juga Yosef menggantinya menjadi Yesus yang tidak pernah dinubuatkan. Kalau iblis kerjaannya berbohong, mempelintir. Maka kalau saya punya bukti, punya indikator menyatakan yang datang kepada tokoh Maria dalam Bible, bukan Maryam dalam Al-Quran ya, tapi tokoh Maryam dalam Bible yang masuk ke dalam mimpinya si bapak tirinya Yesus itu adalah iblis. Kenapa? Karena mengganti nama yang dinubuatkan, yaitu tadinya Immanuel menjadi Yesua. Nah, ini
Ini contoh kalau saya mau menyerang. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya Bapak jelaskan nanti. Dari mana Bapak bisa yakin dan tahu kalau mereka menyelidiki roh yang datang gitu? Ini kan klaim sepihak yang tidak ada dasarnya. Tolong tunjukkan dasar-dasar ilmiahnya atau indikator-indikatornya. Kita metodologis kali ini. Nah, kalau kepada Kak Santi, gini kakakku sayang. Mungkin saya jelaskan dulu kepada kakak. Lukas pasal 3 nomor 23 itu coba kakak perhatikan ayatnya baik-baik. Kakak baca perikopnya di situ. Di situ tertulis perikopnya silsilah siapa coba? Coba kakak baca. Perikopnya itu silsilah siapa? Yesus, Lukas ya. Lukas 3:23 yang kakak baca tadi. Perikopnya Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 3:23 itu berkata tentang silsilah. Di situ silsilah siapa? Silsilah Oke. Yesus Perikop itu Kristus. judul Kak, judul besar. Oke, di situ tertulis secara perikop, kakak sudah pastikan betul-betul tertulis silsilah Yesus? Saya mau kakak jujur nih. Coba kakak pandang wajah saya, Kak. Saya pengen kakak jujur nih. Sebagai Kristen kakak, saya pengen kakak jujur. Pertanyaan saya yang sangat dalam kepada Kak Santi. Kak Santi, coba kakak jujur. Apakah silsilah itu betul-betul silsilah Yesus atau silsilah bapak tirinya Yesus? Baik, saya ulang ya Oni ya. Ketika Yesus memulai perjalanannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Sesuai perikopnya silsilah Yesus. Pertanyaannya, yang kakak baca itu secara tekstual silsilah Yesus atau silsilah bapak tirinya Yesus? Kalau disebutkan Yusuf, anak Eli, lebih merujuk ke ayahnya. Saya mau kakak jujur. Ya. Jadi itu tepat nggak dikatakan silsilah Yesus? Saya belum bisa menjawab itu. Oke, baik. Iya, Saya akan belum jelaskan kenapa tidak bisa dikatakan silsilah Yesus. Karena silsilah itu artinya adalah bagan atau akar dari hubungan biologis antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kakak baca di situ pelan-pelan. Lukas pasal 3:23, bukti itu adalah hubungan biologis dan hubungan darah. Ya, karena di situ tertulisnya secara jelas sekali. Pertama begini, saya belum membahas tentang menurut anggapan orangnya. Saya membahas tentang secara esensi tepat nggak itu dikatakan silsilah Yesus. Kita baca baik-baik di sini teman-teman. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, saya ulangi, menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Tidak dikatakan di situ anak tiri, tidak dikatakan di situ anak angkat, tapi pasti adalah anak kandung. Kenapa? Memang orang menganggap Yesus itu adalah keturunan dari Yahudi, keturunan dari David. Jadi, silsilah ini adalah anggapan orang. Sementara secara doktrin Kristen dan Islam percaya bahwa dia tidak punya bapak. Dia hanya punya bapak tiri dalam perspektif Kristen. Maka tidak mungkin silsilah bapak tiri itu ada urusannya dengan anak tiri. Karena tidak ada hubungan darahnya. Dan kalau kita baca, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, ini hubungan kekerabatan biologis sampai kepada ke bawahnya Adam. Itu semua ikatan biologis. Maka tiba-tiba sampai ke Joseph. Ternyata Joseph hanyalah bapak tirinya dalam pandangan doktrin Kristen. Maka barang siapa yang mengatakan Yesus itu punya silsilah, itu dusta yang sangat nyata dan fitnah keji. Itu kenapa saya katakan, kalau memang ini ilham dari Tuhan, kenapa tuduhan orang kalau dia hasil hubungan biologis menjadi ayat dalam kitab suci Kak Santi dan bahkan menjadi doktrin kuat dalam kekristenan. Sampai-sampai dikatakan bahwa dia keturunan Daud. Sementara Yeshua HaMasyiah tidak punya bapak kandung karena dia hanya punya ibu. Makanya Quran secara eksplisit mengatakan, pernahkah Isa dikatakan Bani Israel di Quran? No.
Dia tidak pernah dikatakan Bani Israel karena dia bukan keturunan orang Israel secara nasab. Kenapa? Karena Quran menyebutkan Nabi Isa Ibnu Maryam. Itu yang lebih berhak dia sandang. Karena itulah esensi dan faktanya. Dia hanya punya satu orang tua, yaitu Maryam. Itu dia. Maka bagaimana mungkin Kak Santi mengklaim Bible itu bisa dikatakan ilham dari Tuhan, sementara yang di dalamnya itu memuat pandangan orang yang keliru tentang siapa Yesus, tapi itu justru dijadikan informasi teologis dalam kekristenan. Itu bukti satu. Saya belum membuktikan tentang bagaimana kemudian distorsi yang terjadi parah dalam kitab Kakak. Belum, ini masih sangat-sangat kecil. Nah, ini saya mencoba mengajak kepada Kak Santi untuk berpikir ulang bahwa kalau Tuhan mengilhamkan, maka tentulah Tuhan tidak akan memasukkan kesalahpahaman orang sebagai doktrin ajaran. Pasti Tuhan mengajarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk diajarkan melalui mulut para nabinya. Nah, kalau kita lihat konteks perjanjian lama, Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan di antaramu, dia akan menyampaikan firman Tuhan melalui bibirnya. Mari kita baca Bible dalam kitab Kak Santi. Yesus berkata apa? Segala firman yang kau berikan telah kusampaikan. Artinya Yesus itu adalah seorang nabi yang menyampaikan perkataan Tuhan. Tapi Bible, ada berapa persen perkataan Yesus dalam Bible? Injil Sinoptik Kak Santi. Tidak lebih banyak daripada perkataan-perkataan orang lain, bahkan surat Paulus lebih banyak daripada perkataan Yesus sendiri. Saya bisa memastikan surat Paulus lebih mendominasi dalam Bible ketimbang perkataan Yesus. Itu kenapa ada tanda warna merah. Untuk menandakan yang merah adalah dalam Bible, kalau kita baca, di dalam yang warna merah itulah perkataan Yesus. Maka tepatlah Islam katakan bahwa kitabnya Kak Santi itu telah bercampur dengan ajaran yang benar dari Yeshua HaMashiach, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan karangan-karangan manusia yang dikanon, disatukan kemudian. Bahkan pengkanonan ini Kak Santi gak ada urusannya dengan Yesus. Kita nggak tahu siapa yang memvalidasi bahwa ini firman Tuhan atau tidak. Saya kasih sebuah literasi spesial buat Kak Santi. Terakhir ya, nanti Kakak Santi dengan Pak Sangkal sampaikan. Saya harus memberikan edukasi tentang bahwa bagaimana metodologi pengkanonan dan pengumpulan Bible sepanjang sejarah. Ini saya temukan dalam buku yang ditulis oleh sarjana Katolik bernama Dani dengan judul buku Apokrifa. Ini bukan dari Islam ya, artinya ini objektif, bukan dari sisi Islam yang menuduhkan. Saya akan tunjukkan kepada Kak Santi sebentar. Mungkin nanti Pak Sangkal juga boleh, atau Pak Sangkal boleh menjawab saya. Dan Kak Santi boleh, nanti saya kasihkan literasinya. Saya lagi cari dalam PDF yang saya temukan. Boleh Pak Sangkal dan Kak Santi menjawab. Mungkin dari saya dulu nih. Berarti karena kita punya kesamaan cerita tentang kelahiran Yesus dan Nabi Isa, saya ingin tahu di sini langsung dari Uni. Berarti kalau sesuai dengan Al-Quran, bagaimana diceritakan secara singkat silsilah Nabi Isa tersebut, Uni? Apakah memang ayahnya Yusuf itu tidak dibunyikan? Hanya Maryam, ataukah hampir sama juga seperti yang diceritakan di Alkitab? TikTok aja dengan Kak Santi. Pak Sangkal diri nanti silakan persiapkan jawabannya. Mungkin saya ke Kak Santi fokus dulu. Jadi begini Kak, dalam Quran itu secara detail itu tidak ada kisah Nabi Isa, karena Quran itu bukan biografi para nabi. Hanya Allah memberikan apa yang Allah kehendaki untuk kami ketahui, bukan apa yang ingin kita ketahui. Tapi Allah menghendaki apa yang diberikan oleh Allah itu apa yang Allah kehendaki untuk kami tahu. Karena itu penting, harus kami ketahui. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu diceritakan lahir dari seorang wanita yang menjaga kehormatannya. Diawali dengan permintaan ayahnya berdoa kepada Allah, kalau dia nanti punya anak, dia akan menyerahkan anak itu untuk Allah. Ternyata anaknya perempuan. Dan anak perempuan ini tidak pernah bertemu dengan pria manapun. Makanya dia layak dikatakan wanita suci. Dia tidak pernah bertatapan dengan pria manapun, tidak pernah punya hubungan apa-apa dengan pria manapun, dan bahkan makannya sendiri datang dari Allah. Maka ketika malaikat menampakkan diri kepadanya sebagai sosok laki-laki, dia terkejut dan kaget.
ketika diberitakan bahwa dia dipilih oleh Allah, dipersiapkan dari kelahirannya oleh Allah, bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang adalah nabi, ya. Dan kemudian dia diceritakan sebagai wanita yang dituduh berzina oleh Bani Israel dikarenakan hamil tanpa suami. Maka kemudian dia melakukan puasa bicara pada saat fitnah. Ini juga kami sebagai sebagai hikmah bagi kami, kalau ada fitnah kita diam saja, biarkan Allah yang menjawab fitnah itu. Ya, maka ketika Sayyidah Maryam difitnah oleh orang-orang Israel bahwa dia berzina, maka dia berdiam diri, puasa bicara, dan kemudian memberikan kepada Allah solusinya. Dia tunjuk anaknya Isa Al-Masih putra Maryam. Maka anaknya memiliki mukjizat dengan berbicara, menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi yang membawa Injil. Ini membuat make sense, kemudian dia tidak dihabisi nyawanya di tempat, karena hukum secara Yahudi ketika seorang itu dituduh berzina, maka dia harus dirajam sampai mati. Itu ada dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 10. Atau ayat 10, atau orang yang berzina itu harus mati. Dialah yang harus mati. Ya, bukan cuma hanya di Imamat ya. Yahudi itu memiliki hukum yang sangat keras terkait perzinahan. Bahkan perempuan yang tidak virgin pada malam pertama itu wajib dilempari batu tepat di depan rumahnya. Kalau seandainya terbukti malam itu dia tidak virgin lagi. Nah, maka make sense kemudian Nabi Isa Al-Masih putra Maryam selamat, tidak dihakimi karena mukjizat Nabi Isa, walaupun itu tidak terdokumentasi di kitab sejarah manapun karena memang tidak ada yang mendokumentasikannya. Nah, tapi dalam Bible, kenapa dokumentasi itu menceritakan dia punya pasangan? Ini make sense juga. Kenapa? Karena tentu penulis Bible tidak mungkin membiarkan begitu saja seorang wanita yang dituduh berzina bebas begitu saja tanpa ada menjawab pertanyaan. Jadi kemudian dalam perspektif Bible, dia tidak dihukum karena dia adalah tunangan seorang laki-laki bernama Joseph. Ini menarik sekali. Kalau memang dia adalah tunangan dari Joseph, maka seluruh manusia secara lahiriah menyaksikan pada waktu itu dia adalah anak kandung Joseph. Harusnya termasuk penulis Bible, karena menjadi saksi mata. Seandainya Yesus berkata kepada muridnya, "Wahai murid-muridku, tahukah kalian aku sebenarnya bukan anak kandung dari Bapakku, tapi aku adalah anak dari Roh Kudus?" Maka itu pun kita tanya, kapan Yesus pernah mengajarkan begitu ke murid-muridnya? Sehingga murid-muridnya memberi kesimpulan bahwa Maria dan Yosef itu tidak pernah berhubungan intim. Emang ada yang lihat kehidupan Yosef dengan Bunda Maria yang menyaksikan? Karena apa? Penulis kitabnya kakak itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Yesus ketika Yesus usianya udah 23 tahun. Artinya bagaimana kita bisa memastikan kalau mereka melihat langsung kehidupan Maria bersama Joseph? Ini menimbulkan pertanyaan. Nah, jadi kalau Quran itu, kalau ada pengetahuan, ya, informasi tentang hal yang tidak ada manusia yang melihat, misalnya tentang perjalanan Nabi Muhammad, Isra Mi'raj dan segala macam, atau tidak ada orang yang melihatnya, itu bukan karena pengalaman pribadi, tapi karena Tuhan yang Maha Tahu memberikan informasi itu kepada Nabi Muhammad. Makanya Quran mengatakan, itulah informasi yang diceritakan kepada Nabi Muhammad yang pada waktu Nabi Muhammad tidak ada pada tempatnya. Ini yang disebut dengan wahyu, Kak. Tidak empirik, tapi bisa dijelaskan secara rasional. Nah, ini namanya wahyu. Informasi yang tidak ada orang lain yang mengkonfirm. Kalau sudah ada terbukti secara sejarah, maka itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai informasi amazing. Karena ya orang sudah tahu dari kitab sejarah. Nah begitu. Jadi wahyu kepada Nabi Muhammad itu adalah informasi yang orang tidak tahu. Maka perubahan atau orang penyerupaan terhadap Nabi Isa pun Allah yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Kak Santi, jawaban buat Kak Santi. Artinya dalam Islam itu tidak pernah diceritakan kalau dia punya laki-laki terdekat yang bukan mahram bersama dia. Karena dia pure, sangat suci, tidak bersentuhan dengan laki-laki manapun. Tapi kalau dalam Kristen, maaf, itu mencederai kesucian Bunda Maria. Bayangkan seorang wanita, ya, dengan tunangannya berdua-dua pergi-pergi, ketika proses bersalin, siapa yang tidak akan curiga kepada dia bahwa itu adalah anaknya sendiri? Dan ini sangat aneh. Yusuf itu masih tunangan. Apakah boleh dia berdua-duaan dengan Bunda Maria di mana-mana? Kalau seandainya tuduhan orang Yahudi mengatakan bahwa mereka adalah orang ternista karena berdua-duaan, kakak tahu hukum Yahudi nggak? Hukum Yahudi itu tidak boleh bersentuhan kalau belum menikah, Kak. Iya, betul. Tapi anehnya Yosef menemani Bunda Maria berdua-duaan ketika proses sedang mengandung. Jadi kalau ada orang Yahudi mengatakan mereka berzina, berarti orang Yahudi nggak salah. Karena orang Yahudi melihat secara lahiriah.
Nah itu. Jadi tidak make sense kalau Bunda Maria itu dikatakan suci tapi punya tunangan. Di satu sisi dikatakan Yusuf akan menceraikan dia. Ini diksi yang sangat bertentangan. Kalau tunangan kenapa harus bercerai? Di dalam kitab Kakak dikatakan ketika Yosef Maria mengandung, Yosef akan menceraikan. Loh, kan dia masih tunangan. Kenapa menceraikan? Apakah pertunangan itu bisa tepat dengan kata perceraian? Kalau dia baru tunangan ya dia belum suami istri dong. Nah, seperti itu. Jadi ada keanehan-keanehan dalam Bible yang banyak scholar Kristen menjelaskannya menggunakan interpretasi pribadi tapi tidak masuk akal gitu. Seperti itu, Kak. Ya, sangat jelas Uni. Berarti saya pun baru tahu hari ini langsung dari narasumber yang bisa. Alhamdulillah. Ya, kalau cerita antara Yesus dan Nabi Isa juga berbeda dari mulai cerita kelahirannya. Saya beranggapan tadi kalau di Al-Quran juga nama Yusuf disebutkan sebagai ayah tirinya begitu ya. Ternyata tidak ada. Itu hanya ada di Bible. Nah, tapi kita sebagai umat Kristen juga mempercayai nama Yusuf di situ dibunyikan karena Yusuf sendiri mendapat perintah langsung dari malaikat gitu ya. Jadi karena ada dalilnya juga gitu ya. Jadi kita mempercayai itu. Dan memang mereka memiliki pergumulan yang sangat tinggi karena semua orang di situ tidak percaya begitu karena mereka bisa saja berbuat zina, tapi mereka melalui itu dengan bimbingan dari Roh Kudus. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan sekarang nih, terlepas dari kita juga dalilnya dari Bible juga kan umat Muslim tidak percaya gitu ya. Jadi saya tidak mau memaksakan itu lagi. Nah, kalau kita buat ini persepsi yang sama tentang Uni tadi berkata gini, siapa saksi ketika ada kejadian hanya antara Yesus dengan iblis saat dicobai, dan ini mungkin berlaku juga dengan nabi lain gitu, seperti mungkin juga Nabi Muhammad gitu ya, ketika dia cuman dirinya saja dengan Tuhan gitu ya, berkomunikasi, bagaimana penulis tahu untuk menceritakan itu semua secara detail jika konteksnya hanya tokoh itu terhadap Tuhan gitu.